Anda sedang mendengarkan suara profetis dari para nabi, hambanya John Patrice Vanggidai, Penatua Jemaat Future Life Community Kupang. Dengarkanlah dan lakukanlah perintah Tuhan melalui para nabi, maka engkau akan berhasil. Selamat mendengarkan. Faster, deeper water, nothing is impossible. Lebih cepat, lebih dalam, lebih luas, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan dan bagi saya yang percaya. Amin. Saya percaya di depan saya ini adalah orang-orang yang siap menjadi taat. Amin. Amin. Di depan saya adalah orang-orang yang seperti Musa. Mereka punya alasan dulu, tapi sekarang mereka tahu bahwa roh di dalam mereka adalah kuat. Amin. Yang kedua, mujizat terjadi setelah langkah iman, bukan sebelumnya. Saudara mau lihat mujizat? Saudara mau lihat mujizat? Jawab saya, saudara mau melihat mujizat terjadi? Jawab setelah mau melihat mujizat, langkah iman, bukan sebelumnya. Itu dia. Kalau saudara mau melihat mujizat di tahun 2026, saudara jangan tunggu. Beta lihat dulu, kalau nanti bulan Maret, April mereka semua berhasil, saya baru mulai memberi, saya baru mulai berdoa, saya belum. No, saudara terlambat. Saudara yang kasih, ingat. Kebenaran disampaikan, tapi keputusan masing-masing orang dinilai oleh Tuhan. Kita melihat secara kolektif, tapi Tuhan melihat one by one, satu lepas satu. Haleluya, amen. Jadi waktu orang bawa persembahan di dalam kotak itu, sebenarnya itu bukan soal persembahan saja yang Tuhan melihat, tapi setiap respon kita dalam firman Allah, semuanya itu dinilai oleh Tuhan. Bukan persembahan saja. Bilang di kanan, bukan persembahan saja, tapi semua tindakan kita dinilai oleh Tuhan. Amin. Amin. Karena itu saudara, jangan saudara. Bulan Januari, Februari ini momen yang tepat untuk saudara berdoa, berpuasa, memberi. Haleluya. Amin. 3 hal ini, saudara jangan tunda. Anda yang masih tunda, saya kasih tahu kepadamu, Anda tidak akan pernah melihat laut merah terbelah di 2026. Kamu hanya menjadi penonton saja dan kamu tidak bisa menyeberang. Ambil langkah. Keluaran 14, 21, 22 dikatakan, lalu Musa bikin apa saudara? Musa mengulurkan tangannya ke atas laut, dan semalam-malaman itu Tuhan menguakkan air laut dengan perantaraan angin timur yang keras, membuat laut itu menjadi tanah kering, maka terbelahlah air itu. Wow, katakan amin. 22. Demikianlah orang Israel berjalan di tengah-tengah laut di tempat kering, sedang kiri dan kanan mereka itu air laut itu sebagai tembok bagi mereka. Saudara pernah lihat tembok terbuat dari air? Pernah lihat tembok dibuat dari air? Tapi Alkitab itu ada. Bayangkan, tembok dibikin dari apa? Gara-gara apa? Tembok dibikin dari air. Gara-gara apa? Gara-gara taat. Taat. Gara-gara apa? Taat. Jadi ketaatan adalah respon yang sempurna kepada setiap kebenaran. Ini yang penting. Laut terberaut tidak terbelah saat bangsa Israel berdoa, tapi saat mereka melangkah maju. Orang yang berdoa itu pasangannya bertindak.
Doa pasangannya apa, saudara? Doa pasangannya tindakan, ya. Musa mengulurkan tangan dan Tuhan membuka jalan. Kalau saudara mengulurkan tangan, kalau saudara bertindak, Tuhan yang akan berperkara. Karena kalau Tuhan menyampaikan kebenaran, Tuhan selalu mencari respon. Dan Tuhan tidak pernah bermaksud sekedar memberi pengetahuan. Tuhan selalu memberikan firman untuk dilaksanakan. Itu yang penting. Coba angkat tangan saudara dan katakan begini. Kalau saya bertindak, Tuhan menyelesaikannya. Amin. Nah, ini harus menjadi rem. Jadi doa harus diikuti tindakan. Iman sejati selalu apa, saudara? Bergerak. Saudara bisa lihat mujizat demi mujizat di tahun 2026 yang akan terjadi. Air dikatakan menjadi tembok. Lalu mereka jalan di tengah-tengah laut yang kering dengan tiupan angin. Saudara bisa bayangkan itu kira-kira kekuatan angin berapa knot per jam atau per detik. Saudara pernah tiup air di atas piring ya? Pernah ya? Saudara begini aja. Saudara ukur tenaga. Habis tiup saudara capek memang saudara. Nah, Anda bisa bayangkan. Itu angin tiup sampai dikatakan jadi tembok. Ini bicara soal apa? Ketaatan secara konsisten membuat Tuhan bekerja secara konsisten. Kalau ketaatannya parsial, oh ini minggu saya akan, atau ini bulan, atau ini tahun. Ada yang saudara rencana. Beta 2-3 tahun saya sudah puasa, nanti aja. Saya sudah 3 tahun, saya mau biasa. Saya mau jadi Kristen yang biasa, ke gereja boleh, saya datang dulu. Tapi saya tidak mau dong, saya nanti aja. Saya mau lihat dulu. Saudara kayak nggak sih, maka tidak akan terjadi apa-apa. Kenapa air itu terus bisa menjadi tembok dan air laut menjadi kering dan mereka bisa jalan bebas? Karena ketaatan adalah energi bagi Tuhan. Kalau saudara mau lihat Tuhan lemah, jangan taat. Saya pakai ilustrasi. Kalau saudara melihat Tuhan lemah, jangan taat. Nanti saudara lihat musuh akan hantam habis semuanya. Itu ilustrasi ya. Kalau saudara mau lihat Tuhan lemah, jangan taat aja. Begitu saudara tidak taat, Tuhan bilang, aduh. Kenapa? Karena firman itu disampaikan, Alkitab berkata pelaksana-pelaksananya harus kuat. Jadi saya dan saudara adalah aparatur kerajaan Allah. Anda berdua pernah menjadi aparatur sipil, betul ya? Apa yang terjadi kalau Mendagri keluarkan surat edaran kepada Bapak waktu itu menjadi wali kota? Pertimbangkan, laksanakan. Karena Bapak adalah aparatur negara. Betul? Berapa banyak orang Kristen mereka tidak menjadi aparatur kerajaan Allah. Surat edaran dari Roh Kudus sudah diberikan. Ayo melangkah, bertindak, berdoa, mengampuni, memberi, beritakan Injil. Ayo terlibat dalam pelayanan. Ayo menangkan jiwa. Ayo bikin ini dan itu. Mereka bilang, ini butir-butir tidak sesuai. Saudara, kota tidak akan maju kalau wali kota main protes terus kebijakan pusat. Banyak kebijakan sorga diprotes, tidak ditaati, sehingga gereja tidak maju, pekerjaan itu tidak maju. Padahal kita bilang nothing impossible, padahal kita bilang roh di dalam kita lebih besar. Betul. Tapi ketaatan adalah energi ilahi. Ketaatan adalah apa, saudara? Energi ilahi. Orang yang taat itu orang yang kuat. Dan Tuhan akan respon kepada orang yang taat. Tuhan akan bersemangat kalau melihat orang taat. Tuhan akan lemah dan Tuhan tak berdaya, tanda kutip, kalau orang banyak ngomong tapi sedikit melaksanakan. Oh, surga sepi. Surga akan sepi karena aparaturnya di bumi ini
tidak siap melaksanakan. Karena itu doa harus diikuti dengan apa saudara? Tindakan. Katakan, saya aparatur kerajaan Allah, siap melaksanakan perintah Allah. Amin. Kita aparatur negara, dilengkapi, ya, diberikan otoritas. Dia kalau pegang surat dinas, pegang surat tugas, itu dapat prioritas. Kenapa? Karena dia orang pemerintah. Orang yang taat selalu ada jalan baginya. Amin. Orang yang taat selalu ada jalan. Di mana ketidaktaatan, di situ selalu ada jalan buntu. Tapi ketika kita taat, Anda bisa bayangkan laut itu terbelah. Mereka bisa putar. Kita lihat Laut Merah, kita putar jauh. Tapi ini mereka potong langsung, saudara. Dan dengan mobil tidak, bos, enak aja. Tapi saya lihat itu laut, saya pandang itu Laut Merah. Saya, Tuhan ini, waktu itu kekuatan seperti apa? Tapi Tuhan remakan. Ketaatan adalah energi ilahi. Ucapkan dengan keras, 2, 3. Ketaatan adalah energi ilahi. Jadi orang yang taat adalah orang yang kuat. Amen. Yes. Momentum Tuhan yang dilewatkan sering berubah menjadi penundaan panjang. Harusnya dia sudah maju, dia sudah diberkati, dia sudah capek ini, dicapai itu, dia sudah punya ini dan itu, dia sudah bisa ini dan itu. Tuhan sudah, tapi karena penundaan. Penundaan itu bisa terjadi karena jengkel, marah, sakit hati. Makanya 2 hari kemarin kita bicara soal kita tidak boleh berlari sambil bawa beban. Betul saudara, amen? Kita tidak boleh lihat ke belakang. Kenapa kaca kecilnya pendek, kecil, bukan pendek, kecil. Supaya kita lihat itu fokus saja, saudara. Bayangkan kalau kaca spion besar. Kita lihat sampai kejauhan di belakang sana. Kaca spion itu hanya kecil, tapi kaca depan harus besar. Sama juga. Ketaatan membuat kita laju. Ketidaktaatan, penundaan membuat kita kepahitan masa lalu tidak boleh menentukan masa depan. Amen. Masa lalu menjadi pembelajaran untuk kita, tapi dia bukan guru yang akan memutuskan nasib kita. Haleluya. Amen. Jadi saudara lihat, penundaan itu akan membuat yang singkat. Coba kita lihat Bilangan 14:34. Sesuai dengan jumlah hari yang kamu mengintai negeri itu, yakni 40 hari. 1 hari dihitung 1 tahun. Jadi 40 tahun lamanya kamu harus menanggung akibat kesalahanmu, supaya kamu tahu rasanya jika aku berbalik daripadamu. Jadi tahu rasanya adalah kata-kata Tuhan. Tapi saudara tidak boleh ulang-ulang kalau jengkel. Tahu rasa. Bilang kira tahu rasa hanya Tuhan yang kasih tahu. Saudara tidak boleh ulang-ulang itu ya. Tidak boleh pulang lalu praktek tahu rasa. Saudara lihat, 1 tahun jadi 40 tahun. 1 tahun jadi berapa tahun? Ya, 1 hari dihitung 1 tahun. Jadi 40. Wah. Malah tour guide bilang menyeberang itu, kalau Alkitab juga bilang hanya dibutuhkan 11 hari sampai 14. Itu sudah bisa. Tapi saudara lihat mereka bisa sampai 40 tahun. Saya berdoa supaya kita semua tidak tertunda-tunda tahun ini. Amin. Apa yang Tuhan mau untuk 2006 kita akan capai. Dengan cara apa? Dan cara apa? Taat. Kita tidak boleh. Karena kalau kita tidak taat, kita akan penundaan. Nah, waktu di depan kita ini terlalu singkat. 6 sampai 9 tahun ke depan. 6 sampai 9 berarti bisa 7, bisa 8. Waktunya sangat singkat. Jadi satu ketidaktaatan bisa mengubah hari menjadi apa saudara? Tahun. Nah, kita bisa bayangkan. Jadi 40 tahun pengembaraan itu karena ketidaktaatan. Mereka berputar-putar. Dan akibatnya banyak yang mati. Dan itu kekristenan kalau tanpa
taatan kita hanya mutar-mutar dan banyak kita hanya pikul nama, saudara. Christian by the name, tapi bukan lagi Christian by the power. Kristen hanya nama karena ketidaktaatan. Karena itu ada 3 hal penting yang harus kita pelajari dalam ketidaktaatan. Ketidaktaatan tidak membatalkan janji Tuhan, tetapi menunda penggenapannya. Nah, kalau tunda 1 hari 2 hari baik, tapi kalau puluhan tahun, saudara nggak kasih. Nah, penundaan itu bisa terjadi. Bahkan orang itu sampai mati belum tergenap. Gara-gara ketidaktaatan. Dalam Bilangan 14 ayat 33 kan dikatakan bahwa Tuhan tetap membawa Israel ke tanah perjanjian, namun bukan pada waktu yang seharusnya dan bukan dengan generasi yang sama. Di dalam Bilangan 14 31. Generasi yang tua mati semuanya di padang gurun. Tapi generasi Yosua dan Kaleb, mereka lah yang hidup dan mereka lah yang melewati padang gurun itu. Mereka lahir, mereka besar di padang gurun, mereka kuat di tengah-tengah padang gurun. Karena mereka adalah orang-orang yang respon. Yang tua-tua semua menggerutu dan mati. Jadi ini bicara soal merasa bahwa kita udah cukup rohani, merasa kita cukup tahu, merasa kita cukup lama menjadi Kristen. Itu adalah gambaran daripada generasi tua di zaman Israel. Jadi walaupun kita umur 17, 18 tahun, 20, 30, 40 tahun, tapi merasa sudah tahu, merasa sudah cukup, merasa sudah bisa dan segala macam, dan tidak perlu taat lagi, maka kita ibarat generasi tua yang hanya putar-putar di padang gurun dan pasti kita amblas. Yang kedua, ketidaktaatan memaksa kita mengulang pelajaran yang sama. Nah, selama 40 tahun Israel berputar-putar di padang gurun, belajar hal yang seharusnya bisa diselesaikan lebih cepat. Ulangan 2:3, baca, bilang apa? Cukup lama kamu melintasi gunung ini, beloklah ke utara. Cukup lama, muter-muter di utara terus di utara. Terus di selatan. Utara itu tempat tinggal Tuhan. Masih ingat ya saudara? Ya, tempat tinggal raja. Tuhan di sebelah utara. Utara itu kompas. Ya. Nah, jadi kita lihat di sini selama 40 tahun mereka putar-putar. Tuhan tidak menghukum untuk menyakiti, tapi mendidik agar kita belajar taat. Amin. Nah, ketaatan yang ditunda membutuhkan energi yang banyak untuk kita memenuhinya kembali. Jadi misalnya sekarang taat kita tunda, bulan ini kita tunda, tahun ini kita tunda. Begitu kita ingin melakukannya lagi, energi yang kita butuhkan awalnya itu hanya 10, untuk mengulanginya Anda membutuhkan 30 sampai 40. Kenapa banyak orang tidak mampu untuk bangkit dalam ketidaktaatan mereka? Mereka pilih jalan pintas, mereka ambil pilihan lain karena untuk mendapatkan apa? Jadi ketidaktaatan ada kemungkinan kita bisa bangkit dengan kemampuan apa adanya, kita hanya mendapatkan good, yang baik. Kita tidak bisa dapat yang better atau yang the best lagi. Karena ketidaktaatan untuk mendapatkan yang terbaik terhalang karena satu dan lain hal yang kita kerjakan, maka Tuhan mendidik kita. Dan saudaraku yang kasih, kalau kita mau bayar harga, anugerah Tuhan cukup untuk kita. Nah, kebanyakan banyak orang percaya tidak siap untuk bayar harga. Mereka puas dengan penting saya selamat, yang penting saya bisa dapat ini dan itu, yang penting saya tidak mundur. Akibatnya mereka menunda, coba bangkit lagi, tapi akhirnya mereka menjadi Kristen biasa. Karena menjadi Kristen biasa, maka mereka selalu bernostalgia. Nostalgianya apa? Wih, dulu tuh kau melayani sama. Wih, dia maju tuh. Kalau kita lihat orang pimpin puja, wih, dulu beta sama-sama dengan dia. Beta hebat. Kalau kita lihat orang melayani, wih, sama-sama dengan dia. Kita lihat orang itu, wih, dia luar biasa, dia ada berkat ini itu. Wah, dulu saya sama-sama dengan dia. Kapan saudara? Dulu. Sekarang beda jalan.
Kenapa? Karena dia terus berjalan, kita mau bangkit, kita tidak punya energi yang siap bayar harga, akibatnya saudara kasih. Jadi lebih baik saudara taat ketimbang saudara mesti bayar harga ulang lagi. Itu ada anugerah. Cuman saudara mesti benar-benar mau bayar harga. Ya. Dan anugerah itu memampukan kita. Haleluya, amen. Tapi respon kita tidak biasa-biasa. Jadi Tuhan tidak menghukum untuk menyakiti, tapi mendidik agar kita belajar taat. Orang yang belajar taat adalah orang yang percaya. Karena percaya saya taat. Katakan sama-sama saya. Karena percaya. Jadi kalau orang percaya tidak taat, itu bukan orang percaya. Orang beragama. Orang beragama yang tidak taat. Orang percaya pasti taat. Amen. Yang ketiga, Tuhan memakai masa penundaan untuk memurnikan dan mempersiapkan hati kita. Padang gurun menjadi tempat pembentukan iman, pengujian hati. Jadi Tuhan memakai masa penundaan. Coba keluarkan sana, jangan buru-buru kasih hilang. Tuhan memakai masa penundaan untuk apa saudara? Memurnikan. Jadi penundaan sama dengan memurnikan, mempersiapkan hati. Jadi padang gurun itu menjadi tempat. Jadi universitas padang gurun. Universitas apa saudara? Jurusan ketaatan. Spesifik tutup mulut. Dia spesialisnya tutup mulut. Di bidang kedokteran ada macam-macam. Nah, universitas apa tadi saudara? Universitas apa? Padang gurun. Jurusan apa? Tutup mulut. Jurusan ketaatan. Spesialis tutup mulut. No comment, harus like saja saudara. Okay. Haleluya. Coba katakan haleluya. Supaya kita benar-benar paham ini. Ulangan 8 ayat 2, sama-sama baca 2 3. Tuhan merendahkan engkau dan menguji engkau untuk mengetahui apa yang ada dalam hati. Jadi ketidaktaatan itu dapat membentuk kita. Sambil taat saya dibentuk. Coba katakan sama-sama. Tapi kalau saya menunda-nunda, maka Tuhan proses untuk mengeluarkan apa sih yang buat kamu tuh menunda. Sini saya bongkar dulu. Lalu bongkar, turun ke sini. Oh, cerita ini orang banyak khawatirnya, banyak ragunya, banyak galonya, banyak pertanyaannya, banyak komennya, banyak menggerutunya, banyak tidak percayanya. Oh, maka Tuhan bilang, wah, Tuhan izinkan kondisi-kondisi lalu kita terbuka. Yang bagus adalah sambil saya mentaati Tuhan, Tuhan membentuk saya. Katakan, sambil saya taat, saya dibentuk Tuhan. Saudara baca baik-baik di Matius 28. Pada waktu Tuhan memerintahkan mereka pergi dan beritakan Injil ke seluruh dunia, dikatakan beberapa ragu-ragu. Ya, Matius 28 sekitar ayat 17, 18. Bayangkan orang yang ragu-ragu, Tuhan suruh pergi kemana? Ke segala bangsa. Jadi sebenarnya Tuhan tidak cari sampai kita yakin betul dulu, saudara. Karena dalam perjalanan, saudara, kalau Anda mau yakin seyakin-yakinnya, saudara tidak bisa melangkah. Tetapi kalau saudara mempercayai firman, apa yang dikatakan firman, saudara tahu itu rema dari Tuhan, itu tuntunan Tuhan, dan saudara pegang itu dan saudara melangkah. Sambil jalan Tuhan akan membuka pewahyuan kepada kita. Sambil jalan. Jadi yang kedua, ketaatan itu membuat kita semakin mengenal Tuhan. Kalau tadi ketaatan membentuk karakter kita. Betul ya saudara? Yang kedua, kalau kita taat, kita sedang belajar untuk mengenal Tuhan. Karena rimnya, alam di mana kita mengenal Tuhan, itu lautan ketaatan. Di lautan ketaatan itulah saudara mulai kenal Tuhan. Kan waktu mereka melangkah, laut menjadi kering, menjadi tembok dari air. Itulah sebabnya saudara kasih.
lebih baik kita belajar taat, karena tidak kita akan mengalami tanda kutip kerugian yang jauh lebih banyak. Oke? Jadi penundaan bukan akhir cerita, tapi kesempatan pemulihan sebelum memasuki janji Tuhan. Amen. Jadi sering ada penundaan, delay dalam hidup kita. Tiap orang tahu lah apa sih yang terjadi. Jadi Tuhan tidak pernah terlambat, tapi kita bisa terlambat karena tidak taat. Tuhan selalu setia, tetapi waktu kita bisa tertunda jika kita apa? Ragu-ragu. Ini luar biasa kebenaran ini. Tuhan tidak pernah terlambat, tapi kita bisa terlambat karena apa? Tidak taat. Dan ketidaktaatan itu bisa menjadi sebuah beban. Ketidaktaatan bisa menjadi apa, saudara? Beban yang merintangi kita, membebani. Sehingga kita lihat orang lain sudah maju ke depan, akhirnya kita menurunkan kelas kita, level kita. Harusnya kita selevel, tapi karena kita sudah punya beban, sudahlah, saya biasa-biasa aja. Akibatnya kita tidak mendapatkan level yang tertinggi yang Tuhan mau. Oke? Nah, sekarang kita lihat bagaimana peka mendengar suara Roh Kudus melalui suara hati untuk nubuatan yang membangun. Belajar bagaimana kita bisa membedakan suara roh di dalam hati. Coba katakan, Roh Kudus ada dalam hati saya. Betul, saudara, yakin? Amin. Coba kita lihat di Roma 8 ayat 14. Bilang apa? Semua orang yang dipimpin Roh Allah ada. Coba ganti orang 19 nama saudara. VLC yang dipimpin Roh Allah adalah anak. Ganti nama saudara 2, 3. Iya. Anak Allah. Semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah apa, saudara? Anak Allah. Anak, maka dia selalu dekat dengan orang tuanya, dengan bapaknya, dengan ibu. Jadi anak itu bicara soal relasi, relationship. Ya. Mereka punya hubungan. Kolose 3:15 dikatakan, hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah. Bukan ada damai sejahtera, tapi damai sejahtera itu memerintah dalam hati. Jadi kita diperintah oleh apa, saudara? Damai sejahtera. Jadi damai sekali, tenang. Nah, di situ dikatakan hendaklah, artinya apa? Kitalah yang memberikan kesempatan damai sejahtera itu memerintah. Kalau kita tidak mengizinkan, maka damai itu ada, tapi dia hanya penunggu, dia hanya tamu, dan dia tidak akan memerintah. Itulah sebabnya kita harus dikatakan hendaklah, artinya kitalah yang melakukan keterbukaan agar damai itu memerintah kita. Nah, kalau damai itu memerintah kita, saudara lihat kemana-mana damai. Oke, saudara paham ini ya? Oke. Untuk itu langkah-langkah praktis, misalnya yang pertama, suara Roh Kudus selalu membangun bukan menghakimi. Saudara mesti tahu itu. Sebentar kita praktekkan. Suara Roh Kudus selalu apa, saudara? Membangun bukan menghakimi. Di 1 Korintus 12 ayat 14 ayat 3 itu bagus. Nubuatan untuk membangun, menasihati, menghibur. 3 ini. Membangun, menasihati, menghibur. Apa, saudara? Membangun, menasihati, menghibur. Roh Kudus, ciri-cirinya kalau Roh Kudus memakai kita atau memakai orang lain untuk bicara kepada kita, dia harus apa, saudara? Membangun, menasihati, dan 3 hal ini. Yang keluar dari perkataan kita, dia mengandung 3 unsur ini. Dia bukan menghakimi atau mengintimidasi. Ya. Misalnya ada orang naksir cewek begitu. Tuhan berkata, kau adalah jodoh saya. Lalu saudara yang perempuan atau laki-laki, saya mendengar Tuhan berkata, kau bukan jodoh saya. Jadi mereka saling Tuhan berkata kamu harus berikan motor itu kepada saya. Lalu saudara,
motor itu belum habis kredit. No, kita karena zaman-zaman dulu itu bisa terjadi. Tidak berarti bahwa kita ini sudah maju jadi kita nggak perlu Roh Kudus. Kita masih memerlukannya. Amen. Siapa yang tidak perlu nasihat? Siapa yang tidak perlu hiburan? Siapa yang tidak perlu dibangun? Ada yang perlu nasihat? Ada yang perlu dibangun? Ada yang perlu penghiburan? Oh, berarti Tuhan masih memakai kita. Oke, amin. Nah, jadi menguatkan iman, memberi pengharapan, dan meneguhkan dengan kasih. Meneguhkan dengan kasih. Jadi kita membangun, menguat, membangun, menasihati, menghibur. Tiganya apa, saudara? Membangun, menasihati, menghibur untuk apa? Menguatkan iman, memberi harapan, dan meneguhkan dengan kasih. Nah, ingat ini, oke? Lalu yang kedua, caranya apa? Roh Kudus berbicara lembut dan jelas, bukan memaksa. Di situ dikatakan dalam 1 Raja-Raja 19 ayat 12, Tuhan berbicara melalui apa, saudara? Angin sepoi-sepoi, basah. Wah. Bukan suara yang keras, yang menekan, yang membuat lutut menjadi gemetar dan takut. Dulu waktu ada yang berbuat, kamu dengar waktu itu dia nubuat bilang apa? Dia panggil om atau anak. Oh, dia bernubuat panggil om katanya. Masa Tuhan panggil om? Oke. Jadi suara itu tidak keras. Kenapa orang takut berbicara, takut bergerak dalam Roh Kudus? Karena praktek-praktek penghakiman itu terjadi saat orang mulai menyampaikan suara Tuhan. Tuhan memberi penglihatan kepada saya, ada kalajengking di kepala saudara. Itu Scorpio. Kamu lahir bulan apa? Oktober. Oh, minta maaf. Bukan Scorpio, ada ular. Dia rubah lah istilahnya. No. Saudara, saya yakin bahwa itu tidak ada pada kita. Amen. Itu 30 tahun yang lalu, ya. Tapi praktek sekarang ini gampang. Coba, yang ketiga bilang begini, uji dorongan hati dengan firman dan sikap rendah hati. Ya, dia uji dorongan hati. Apa saya omongin firman? Saya omongin apa? Tapi firman walaupun itu keras, tapi dari hati yang lembut, itu akan membawa pertobatan. Saudara masih ingat Daud ditegur oleh Jonathan. Nathan itu yang Nabi Nathan. Dia ngomong dengan lembut. Ada orang yang punya semua-muanya, tapi dia ambil domba orang-orang miskin. Lalu Daud marah. Siapa? Kasih tahu. Nathan bilang di situ. Nah, langsung dia jatuh, langsung dia bertobat. Saudara lihat? Jadi coba kita lihat 1 Tesalonika pasal yang ke-5 ayat 19. Ujilah segala roh, ujilah segala sesuatu dan pegang. Jadi kadang-kadang Tuhan bicara kepada kita, lihat bayangan, saya melihat ada buah-buahan yang banyak. Sepertinya Roh Kudus mau pakai kamu untuk dengan karunia-karunia roh. Saudara kalian dulu waktu saya berdua tidur, saya lihat Kak John ada naik pesawat. Wih, luar biasa. Saya belum pernah naik pesawat waktu itu. Tiba-tiba habis itu pemimpin radio bilang, John siap-siap, kita mau ke Jakarta. Wih, saya senang, saudara kan. Penglihatan itu bisa terjadi. Dan adanya betul, saya naik pesawat sampai di Jakarta. Ada banyak hal. Jadi itu kan membangun toh. Saya melihat kamu naik kapal perang. Dan kapal perang itu kamu tertembak. Pokoknya yang dari Tuhan itu membangun, menguatkan, menghibur, menasihati. Ya. Oke, coba katakan bersama saya. Roh Kudus, Engkau ada dalam hati saya. Engkau tuntun pikiran saya, Engkau tuntun perkataan saya. Damai sejahtera Kristus
yang melampaui segala akal, memerintah saya, memerintah kata-kata saya, menuntun saya dalam nama Yesus. Oke. Saya yakin kita diberkati semuanya. Saya yakin saudara dikuatkan. Amin. Berapa banyak yang dihibur, dikuatkan? Kasih pujian dulu. Haleluya. Come on. Saudara, Tuhan ingatkan kepada saya, kalau saudara taat nanti di atas pesawat, saudara akan kasih tahu orang tertentu. Kalau nanti di atas taksi, saudara akan kasih tahu sesuatu. Nanti saudara di atas ojek, Tuhan akan tahu sesuatu. Nanti saudara akan ketemu orang di mall, di pasar, Tuhan akan pakai saudara untuk membangun, menguatkan, menasihati mereka. Haleluya. Bahkan ada yang nanti ketika orang mau bunuh diri, saudara sampaikan, tahu-tahu dia tidak bunuh diri. Ada orang niat melakukan hal yang jahat, Tuhan pakai untuk saudara menasihati, tahu dia katakan, terima kasih Kak, terima kasih saudara, karena engkau telah membuat saya bertobat. Olehmu Tuhan akan membawa banyak orang. Haleluya. Bapak, kami terima kasih buat pesan firman Tuhan malam hari ini. Kami mau belajar untuk ketaatan sederhana Tuhan, yaitu mendengar dari Tuhan dan menyampaikan bagi orang lain. Haleluya. Saudara yang kasih, Alkitab berkata, kalau engkau menabur kebaikan, engkau menabur nasihati, engkau menabur membangun, menguatkan, maka kamu juga akan menuai, membangun dan menguatkan. Haleluya. Pulanglah dengan kemenangan yang luar biasa. Olehmu Tuhan menyatakan kemuliaannya. Engkau dipakai menjadi bibir mulutnya Allah untuk membangun, menasihati, menghibur kota ini, menghibur bangsa ini. Dalam nama Yesus yang percaya katakan, amin, amin, amin.